Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita menikmati hari Paskah, menikmati kasih karunia Allah dalam hidup ini. Yesus sudah mati bagi kita memperingatinya, dan kita melakukan pujian, ucapan syukur, juga renungan firman untuk anugerah yang Dia berikan buat kita. Kita menyanyi satu dua lagu, lalu nanti diteruskan dengan pembacaan firman. Sebelumnya kita mau masuk dalam doa. Bapa di surga, Allah yang disembahkan nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan, untuk kami mengadakan ibadah Paskah Tuhan, merenungkan kebaikan-Mu yang Kau berikan buat kami sampai hari ini. Urapi kami semua, layakkan kami, mengampuni segala dosa dan salah, kelemahan dan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami memahami jalan-jalan yang sukar. Tapi seberapa kebenaran sudah jadi, terima kasih, tambahkan kebenaran baru dengan adanya hari yang baru. Dan kami akan menyambut kebaikan Allah di sepanjang hidup ini bersama dengan-Mu Yesus. Dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan nyanyikan pujian seperti yang Kau ingini. Semuanya sia-sia.
Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat merayakan Paskah. Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan memberi kesempatan bagi kita pada tahun ini merayakan hari Paskah, hari pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Puji Tuhan, nyanyian pujian telah kita naikkan kepada Tuhan sebagai keyakinan iman kita kepadanya. Dan sekarang kita mau belajar salah satu bagian firman sebagaimana yang tertulis di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Pertama Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 24 dan 30. Kita sama-sama memperhatikan pembacaan firman ini. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Puji Tuhan. Dalam ayat 21, salah satu bagian tertulis, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. Ayat 23, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ayat 24, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dari beberapa ungkapan ini, kita buat satu judul, yaitu Kristus yang disalibkan adalah kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Kristus yang disalibkan adalah kekuatan dan hikmat Allah yang menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus memberitakan Yesus Kristus Tuhan. Dan dalam bagian pembacaan ini kita belajar ayat 21. Oleh karena dunia, maksudnya umat manusia yang ada di dunia,
dalam hikmat Allah. Tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Manusia yang di dunia tidak dapat mengenal Allah oleh hikmatnya. Sebab Allah hanya dapat dikenal melalui hikmat atau pengertian atau kebenaran yang dari Allah itu sendiri. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan atau kesederhanaan pemberitaan Injil. Puji Tuhan. Manusia dalam segala kemajuannya, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak hal yang sudah dibuat, diciptakan oleh manusia. Dan semua hasil pekerjaan manusia diupayakan mendatangkan manfaat bagi manusia. Tetapi segala kemajuan, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat mencapai hikmat Allah. Sebab Allah Maha Hikmat, pencipta alam semesta, dan dengan segala isinya. Dia Maha Hikmat. Lebih dari segala hikmat. Puji Tuhan. Haleluya. Dan dalam hikmat Allah itu, maka Allah berkenan, bermaksud untuk menyelamatkan manusia melalui pemberitaan Injil. Melalui pemberitaan tentang Yesus Kristus. Mereka yang percaya, mereka mendapat manfaat dari hikmat, dari Injil tentang Yesus Kristus Tuhan itu. Puji Tuhan. Tuhan punya maksud yang mulia melalui pemberitaan Injil. Ayat 22, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Rasul Paulus dalam pelayanannya berhadapan dengan orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Orang Yahudi melalui sejarahnya, mereka meninggalkan Mesir oleh mujizat Tuhan, oleh tanda ajaib. Dan kemudian Tuhan pimpin mereka keluar dari Mesir, pergi ke negeri perjanjian, di negeri Kanaan. Itulah sebabnya pikiran orang Yahudi selalu minta tanda, minta mujizat. Paulus juga dalam pemberitaan Injil berhadapan dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani dikenal sebagai orang-orang yang mencari hikmat, mencari pengertian, mencari apa yang baik dan yang benar. Nah, Paulus berhadapan dengan mereka. Ayat 23, tetapi kami, Rasul Paulus dan umat yang beriman kepada Yesus Kristus, memberitakan Kristus yang disalibkan. Isi berita dari Paulus sehubungan dengan umat beriman di Korintus, bahwa Rasul Paulus menekankan betapa pentingnya Kristus yang disalibkan, mati di atas kayu salib,
Untuk apa? Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi atau bangsa-bangsa suatu kebodohan. Mengapa sebagai batu sandungan dan sebagai suatu kebodohan? Sebab kematian di atas kayu salib itulah gambaran dari penghukuman terberat atas perbuatan melawan hukum negara pada waktu itu. Sehingga kematian seseorang tidak memberi arti yang besar atau yang bermakna besar bagi orang lain. Dianggap sebagai hukuman, dianggap sebagai kebodohan atau tidak mempunyai nilai apa-apa. Karena sewajarnya bahwa orang tersebut telah melanggar hukum yang terberat, sehingga akhirnya mengalami penghukuman oleh negara pada waktu itu. Tetapi Paulus menyampaikan lebih jauh. Kristus yang mati disalibkan itu. Dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil. Mereka yang dipanggil ayat 21 yaitu mereka yang mendengar Injil kemudian percaya. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi atau bangsa-bangsa di luar Yahudi. Kristus yang disalibkan itu maksudnya apa? Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Paulus sampaikan bahwa Kristus yang disalibkan itu bukanlah suatu kelemahan atau suatu kebodohan. Tetapi Kristus yang disalibkan itu bermakna kekuatan Allah, bermakna kuasanya Allah, bermakna hikmat Allah, kebenaran Allah. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab untuk menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi, mereka butuh hikmat, mereka butuh tanda ajaib. Maka Tuhan nyatakan tanda ajaib, yaitu Kristus disalibkan. Untuk orang-orang bangsa-bangsa yang lain, maka Rasul Paulus sampaikan Kristus yang disalibkan itu adalah bukti daripada hikmat, bukti daripada kebenaran Allah untuk umat manusia. Ayat 21, yang percaya kepada Injil, yang percaya kepada Kristus yang disalibkan, maka dia akan mengalami kuasa Allah. Dia akan mengalami hikmat, kebenaran yang dari Allah yang menyelamatkan bagi mereka yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita memperingati hari Yesus disalibkan. Yesus dinyatakan untuk membawa berkat bagi umat manusia. Bagi pemikiran dunia, bagi pemikiran umat manusia yang belum percaya, apa artinya Kristus disalibkan? Tetapi bagi orang percaya mendapat makna yang luar biasa, makna yang ajaib, bahwa dialah
yang menyelamatkan manusia. Ayat yang ke-30, di dalam Kristus Yesus, maka Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita, menjadi pengertian, menjadi kebenaran bagi kita. Kebenaran apa di dalam Kristus? Yaitu Ia membenarkan, Ia Kristus menguduskan, dan Ia Kristus yang disalibkan itu menebus kita. Puji Tuhan. Di dalam kuasa dan hikmat Allah, Kristus Yesus disalibkan. Dia menyelamatkan orang percaya. Dan dalam menyelamatkan itu, maka Kristus berkarya di atas kayu salib untuk apa? Menghadirkan pembenaran, menghadirkan pengudusan, menghadirkan penebusan. Penebusan dari mana? Yaitu dari kehidupan dosa. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita patut bersyukur hari ini. Kita peringati hari di mana Yesus Kristus disalibkan. Dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, di sana tertulis Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita masih sebagai orang berdosa, belum percaya, belum mengenal Yesus Kristus, maka kita dihisapkan sebagai orang berdosa. Dan Kristus yang adalah kuasa dan hikmat Allah, Dia mau mati untuk kita orang berdosa. Dalam kitab Filipi pasal 5 sampai ayat yang ke-8, di sana dinyatakan bahwa Yesus Kristus Dia adalah Allah, setara dengan Allah, tapi Dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi hamba sama dengan manusia. Dan dalam keberadaannya sebagai manusia, Ia taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi Kristus yang disalibkan, selain menunjukkan kuasa dan hikmat Allah yang menyelamatkan, tetapi itu juga bukti ketaatan daripada Kristus Yesus. Sebab Dia diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan kuasa dan hikmat Allah itu. Dia taat. Terpuji Tuhan. Lewat pelajaran tentang salib, maka di situ kita belajar tentang ketaatan daripada Yesus Kristus. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 26 dan 28, bahwa Yesus Kristus hanya satu kali menyerahkan dirinya menjadi korban untuk menanggung dosa manusia. Jadi kematian Kristus di salib adalah untuk menanggung dosa manusia. Puji Tuhan. Hari ini kita peringati hari yang besar, hari agung, hari yang mulia, di mana di atas kayu salib Yesus Kristus berkarya besar bagi umat manusia. Dan itu kita umat beriman telah merasakan ketika kita percaya, terus menjalani hidup percaya dari hari ke hari.
bulan ke bulan, tahun berganti tahun, kita merasakan kebaikan Allah, kasih Allah, di mana Dia mau menanggung dosa kita. Dia mau membebaskan kita dari dosa, memerdekakan kita dari dosa. Jadi salib adalah tanda penghukuman bagi kerajaan Romawi kepada orang yang melanggar hukum negara yang tertinggi, terberat. Maka peristiwa salib Yesus mengubah makna penghukuman menurut dunia. Tetapi Yesus Kristus mengubah menjadi makna berkat, makna kasih, makna kebaikan Allah untuk umat manusia. Puji Tuhan, haleluya. Itulah sebabnya hari ini Tuhan ingatkan melalui firman-Nya, hati kita penuh syukur dan terima kasih. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh kuasa-Mu, oleh hikmat-Mu, oleh berkat daripada penebusan, pengampunan dosa, penyucian, dan pembenaran, maka diubahlah kehidupan kita dari tidak mengenal Allah, sekarang mengenal Allah. Dari tidak percaya menjadi percaya. Terpujilah Tuhan, kita sedang menjalani kehidupan percaya. Tuhan pakai Rasul Paulus menulis firman untuk disampaikan kepada jemaat di Korintus. Bahkan juga firman ini buat segala bangsa, buat semua orang. Ada kabar Injil, ada kabar baik, ada kabar kesukaan untuk umat manusia, supaya umat manusia dapat menikmati segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dengan kata lain, Rasul Paulus Tuhan pakai untuk menekankan kepada jemaat di Korintus bahwa percayamu tidak sia-sia. Percayamu pada Yesus Kristus mendatangkan faedah yang besar dalam hidup ini. Tuhan mengubah orientasi hidup kita, bukan lagi sejauh dunia ini, tetapi sejauh Tuhan kita, Yesus Kristus yang maha baik, maha kuasa, maha mulia tersebut. Puji Tuhan. Kalau kita membaca peristiwa Yesus disalibkan dalam Injil Markus, juga dalam Injil, keempat Injil itu, maka Yesus disalibkan di pagi hari, di hari Paskah ini, yaitu pada jam 9 pagi. Kemudian jam 12 terjadi gelap menutupi alam sampai jam 3. Saya mengutip sedikit peristiwa tersebut. Ketika Yesus disalibkan, maka ada satu berita besar, Yesus di atas kayu salib. Dia sudah disalibkan oleh tentara Romawi. Bukan karena dia berbuat salah, bahkan diadili tidak ada kesalahan. Sebab dia memberitakan tentang Allah yang baik, tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara sekalian, maka waktu Yesus disalib, kata-kata yang pertama yang Yesus serukan, doanya yaitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka yang menyalibkan, bahkan semua orang tidak menyadari akan hal itu. Tetapi di atas kayu salib, Yesus berkata, "Ampunilah mereka."
Inilah berita besar dari Kristus yang disalibkan tersebut. Puji Tuhan. Ada 7 rangkaian perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan pada ujungnya Yesus berkata, sudah selesai. Artinya genaplah segala firman yang dinubuatkan, yang dijanjikan Allah tentang Yesus Kristus itu. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Firman yang menjadi manusia namanya Yesus. Maka dia datang untuk mengerjakan maksud Allah yang besar, kasih Allah yang besar itu, agar umat manusia diselamatkan. Dan dia berkata, sudah selesai, sudah genap semua kerja dan karyanya. Puji Tuhan. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya. Dia kembali kepada Allah yang maha mulia dan maha agung tersebut. Bahkan ada seorang penjahat juga di atas kayu salib yang mengakui Yesus. Akhirnya dia percaya. Dia bertobat. Dia berkata, ingatkan aku Yesus. Dan kemudian Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Dia diselamatkan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu, hari ini dalam hari peringatan Kristus disalibkan, hati kita penuh syukur, penuh terima kasih. Mari kita menjalani hari-hari hidup kita dengan percaya yang sungguh kepadanya. Dan kita percaya, umat yang percaya sungguh kepadanya mengalami karya besar. Karya dari kuasanya, karya dari hikmatnya, karya dari kebenarannya. Dan kita percaya Tuhan akan memimpin kita, umat yang percaya. Haleluya. Hari ini, besok dan seterusnya, dia terus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi penolong di dalam hidup kita. Sebab itu, tiap hari kita arahkan iman kita kepadanya. Pimpinlah kami Tuhan dalam terang kuasa dan hikmat-Mu, terang keselamatan daripadamu, terang daripada kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Selamat kita rayakan hari Paskah. Kristus disalibkan. Dan nanti hari Minggu kita merayakan hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa yang ada di dalam sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih telah menjadi umat yang beriman kepadamu, umat yang mengenal kepadamu. Terima kasih pengenalan akan Engkau, Kristus yang disalibkan, memberi makna besar buat hidup kami. Dan perayaan ini juga membawa makna besar buat setiap pribadi kami. Ada Kristus Yesus yang mau menyatakan kuasa dan kekuatannya, hikmat, pengertian dan kebenarannya untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terangi terus hati pikiran kami, dan terang anugerah-Mu, terang kasih-Mu, terang kebenaran-Mu, sehingga terpeliharalah hidup iman kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
dalam iman kepadamu. Kami percaya kami akan menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar, karena ada Engkau Yesus Tuhan yang memimpin setiap langkah di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah berkat dalam peringatan Paskah Kristus disalibkan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Berkat-Mu yang besar juga buat pemerintah kami Republik Indonesia, buat juga seluruh rakyat Indonesia. Terpuji Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa Sorga. Kami mau mengakhiri akan ibadah kami saat ini. Kami arahkan hati kami kepadamu. Bahkan tiap hari kami arahkan iman kami kepadamu. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh dengan kebaikan. Engkau limpahkan atas kami semua. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan keyakinan yang sungguh. Terimalah dan nikmatilah anugerah berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Baik. Terimalah kasih sayang Yesus Tuhan, Juru Selamat, Penebus dalam hidup kami. Terimalah dan nikmatilah karunia Roh Kudus, hikmat-Nya, kekuatan-Nya. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Bersyukur, terima kasih. Kami akhiri pertemuan ibadah kami dalam berkat nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita sungguh bersyukur karena Kristus disalibkan menjadi berkat buat kita. Puji Tuhan. Sampai ketemu pada ibadah berikutnya. Haleluya. Amin.